Di suatu laboratorium terdapat larutan A dan B yang tak berwarna, tetapi salah satu larutan tersebut memiliki sifat basa, sedangkan lainnya memiliki sifat asam. Bagaimana kalian menentukan sifat dari larutan tersebut? Ingatlah bahwa kalian tidak diperkenankan untuk mencicipi larutan yang ada di laboratorium karena dapat berbahaya bagi kesehatan. Untuk menentukan sifat asam dan basa dalam suatu larutan, kita bisa memanfaatkan indikator asam basa. Bagaimanakah cara kerja indikator asam basa dalam menentukan sifat asam basa dari suatu larutan? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Untuk menentukan derajat keasaman atau pH dari suatu larutan, kita dapat menggunakan indikator asam basa. Indikator ini adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan asam dan basa serta umumnya menghasilkan perubahan warna. Pada pembelajaran ini, kita akan membahas 5 indikator untuk menentukan derajat keasaman atau pH, yaitu kertas lakmus, indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan pH meter. Pertama, kertas lakmus. Lakmus adalah zat yang diperoleh dari isolasi lumut kerak dengan nama ilmiah Roselatin storia. Lakmus memiliki kemampuan untuk berubah warna ketika bereaksi dengan larutan asam atau basa. Warna lakmus akan berubah menjadi merah dalam larutan asam dan berubah menjadi biru dalam larutan basa. Lakmus sukar bereaksi dengan oksigen di udara bebas sehingga akan sulit teroksidasi dan dapat bertahan lama. Oleh karena itu, lakmus kemudian digunakan sebagai indikator untuk larutan asam basa. Kita jarang menemukan lakmus dalam bentuk cairannya karena lakmus lebih banyak tersedia dalam bentuk kertas. Kertas lakmus diperoleh dengan menambahkan lakmus di dalamnya. Secara umum, kertas lakmus dibedakan menjadi dua, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Proses perubahan warna yang terjadi dalam kedua kertas lakmus tersebut adalah sebagai berikut. Kertas lakmus merah dalam larutan asam tidak mengalami perubahan, sedangkan dalam larutan basa akan berubah menjadi biru. Kertas lakmus biru dalam larutan basa tidak mengalami perubahan, sedangkan dalam larutan asam akan berubah menjadi merah. Lakmus dalam kertas lakmus berasal dari ekstrak lumut kerak atau disebut sebagai orsen, yang merupakan senyawa organik bersifat asam lemah. Orsen dinyatakan sebagai lead. Ketika lead tidak mengalami ionisasi, akan dihasilkan warna merah. Sementara itu, lead mengalami ionisasi, akan terjadi perubahan warna menjadi biru. Reaksi ionisasi lead dan perubahan warnanya adalah sebagai berikut. Ketika lead ditambahkan basa, kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Sementara itu, jika lead ditambah asam, kesetimbangan akan bergeser ke kiri. Dengan demikian, ketika kertas lakmus merah dicelupkan dalam larutan basa, lead akan terionisasi dan kesetimbangan akan bergeser ke kanan. Dengan demikian, ion hidrogen dan ion litmin yang dihasilkan oleh lakmus akan makin banyak. Ion hidroksida dari larutan basa kemudian akan bereaksi dengan ion hidrogen yang dihasilkan dari ionisasi lead dan menghasilkan warna biru. Perubahan warna yang dihasilkan ini merupakan perubahan warna lead dalam bentuk terionisasinya yaitu ion litmin. Sementara itu, jika kertas lakmus biru dicelupkan ke dalam larutan asam, kesetimbangan bergeser ke kiri. Dalam larutan asam akan dihasilkan ion hidrogen. Makin banyak ion hidrogen yang dihasilkan, kesetimbangan dari reaksi ionisasi lead akan bergeser ke kiri dan menghasilkan warna merah. Perubahan warna yang dihasilkan ini merupakan perubahan lead dalam bentuk tak terionisasinya. Selain kertas lakmus merah dan biru, terdapat juga kertas lakmus netral. Kertas lakmus netral adalah kertas lakmus berwarna ungu. Lakmus netral dalam larutan asam akan berubah menjadi merah, sedangkan dalam larutan basa, lakmus netral akan berubah menjadi biru. Kertas lakmus dapat memberikan informasi tentang sifat asam dan basa dari suatu larutan sehingga dapat membedakan sifat larutan asam dan basa secara baik. Akan tetapi, kertas lakmus tidak dapat memberikan informasi mengenai nilai derajat keasaman atau pH dari larutan asam dan basa secara akurat. Kedua, indikator alami. Indikator alami adalah indikator yang diperoleh dari proses ekstraksi tumbuhan-tumbuhan yang dapat memberikan perubahan warna tertentu ketika bereaksi dengan larutan asam dan basa. Contohnya, kunyit, bunga sepatu, daun pacar air,
bunga nusa indah, kubis ungu, dan umbi bit merah. Indikator alami dimisalkan sebagai lin. Dalam suatu larutan asam, adanya tambahan ion hidrogen dari larutan asam mengakibatkan kesetimbangan reaksi bergeser ke kiri sehingga akan terbentuk lin dalam jumlah besar. Hal ini mengakibatkan warna yang dihasilkan dalam kondisi asam tersebut berasal dari bentuk yang tak terionisasi. Sementara itu, dalam larutan basa, kesetimbangan akan bergeser ke kanan sehingga ion in, min yang dihasilkan akan meningkat. Hal ini mengakibatkan warna yang dihasilkan dalam kondisi basa berasal dari bentuk yang terionisasi. Kesetimbangan asam basa dari indikator alami adalah sebagai berikut. Contohnya, perubahan warna dari kurkumin dalam kunyit ketika berada dalam kondisi asam dan basa sebagai berikut. Berdasarkan persamaan reaksi tersebut, dalam suatu asam, kunyit akan berwarna kuning. Sementara itu, dalam suasana basa, kunyit akan berwarna jingga. Berikut adalah tabel yang menunjukkan indikator alami serta perubahan warna dalam larutan asam dan basa. Indikator alami memberikan kemudahan dalam menentukan sifat asam dan basa dari suatu larutan karena mudah diperoleh dari bahan-bahan alam. Akan tetapi, sebagian besar larutan indikator alami tidak dapat disimpan dalam jangka waktu panjang karena sangat mudah teroksidasi. Hal ini mengakibatkan kandungan senyawa di dalam larutan indikator alami menjadi rusak dan tidak dapat digunakan sebagai indikator senyawa asam dan basa. Oleh karena itu, dalam penggunaannya, larutan indikator alami harus dipersiapkan dalam kondisi segar dan tidak disimpan terlalu lama. Ketiga, indikator buatan. Indikator buatan adalah larutan siap pakai yang berasal dari asam atau basa organik lemah yang mengalami perubahan warna ketika mengalami reaksi kesetimbangan ionisasinya. Contohnya, bromtimol biru atau disingkat BTB, yaitu salah satu indikator buatan yang banyak digunakan untuk mengidentifikasi pH larutan yang cenderung netral. Indikator BTB adalah asam organik lemah sehingga hanya akan terionisasi sebagian dan reaksi ionisasinya adalah suatu reaksi kesetimbangan sebagai berikut. BTB dalam bentuk tak terionisasi memiliki warna kuning. Sedangkan dalam bentuk terionisasinya akan menghasilkan warna biru. BTB akan berwarna biru dan mengalami ionisasi jika pH dalam larutan lebih dari 7. Artinya, jika pH larutan masih di bawah 7, BTB tetap berwarna kuning dan tidak mengalami ionisasi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa indikator buatan seperti BTB memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi sifat larutan beserta rentang pH-nya. Rentang nilai pH yang menyebabkan perubahan warna indikator buatan disebut sebagai trayek pH. Jika pH larutan lebih kecil dibandingkan trayek pH, indikator akan menunjukkan warna asam atau warna dalam bentuk tak terionisasi. Jika pH larutan lebih besar dibandingkan trayek pH, indikator akan menunjukkan warna basa atau warna dalam bentuk terionisasi. Adapun hubungan antara indikator buatan, perubahan warna, dan trayek pH adalah sebagai berikut. Dengan mengetahui perubahan warna dan trayek pH dari indikator buatan, suatu larutan dapat diketahui pH-nya secara lebih akurat dengan mengujinya menggunakan beberapa indikator buatan. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal dan pembahasannya berikut ini. Suatu larutan yang diuji dengan menggunakan indikator metil merah memberikan perubahan warna kuning, dengan bromtimol biru memberikan perubahan warna biru, dan dengan phenolphthalein memberikan perubahan warna tak berwarna. Tentukanlah perkiraan nilai pH larutan tersebut. Dalam indikator metil merah, larutan ini memberikan perubahan warna kuning. Trayek pH metil merah adalah 4,2 hingga 6,3 dengan perubahan warna dari merah ke kuning. Artinya, larutan ini memiliki pH yang lebih besar dibandingkan 6,3 yang dituliskan sebagai berikut. Dalam indikator bromtimol biru, larutan ini memberikan perubahan warna biru. Trayek pH bromtimol biru adalah 6,0 hingga 7,6 dengan perubahan warna dari kuning ke biru. Artinya, larutan ini memiliki pH yang lebih besar dibandingkan 7,6 yang dituliskan sebagai berikut. Dalam indikator phenolphthalein, larutan ini memberikan perubahan menjadi tak berwarna. Trayek pH phenolphthalein
adalah 8,2 hingga 10 dengan perubahan warna dari tak berwarna menjadi merah jambu. Artinya, larutan ini memiliki pH yang lebih kecil dibandingkan 8,2 yang dituliskan sebagai berikut. Penjelasan tersebut dapat kita ubah dalam bentuk garis bilangan sebagai berikut. Dengan demikian, perkiraan pH larutan adalah pH lebih besar dari 7,6 dan lebih kecil dari 8,2. Keempat, indikator universal. Indikator universal adalah indikator yang terdiri dari campuran beberapa senyawa asam dan basa organik lemah yang dapat menunjukkan perubahan warna dalam rentang nilai pH 1 hingga 14. Indikator universal umumnya berupa kertas dengan kotak berwarna yang dapat berubah ketika dicelupkan dalam larutan yang bersifat asam atau basa. Terdapat 14 perubahan warna dalam indikator universal kertas yang menunjukkan perubahan pH tiap satu satuan. Perubahan warna dan pH dalam indikator universal dapat dilihat dalam kemasan indikator universal sebagai berikut. Untuk menguji pH larutan dengan menggunakan indikator universal, kita cukup mencelupkan kertas indikator ke dalam larutan, kemudian mengangkatnya dan membiarkannya agak kering. Selanjutnya, perubahan warna yang terjadi disesuaikan dengan informasi perubahan warna dalam kemasan. Dengan demikian, pH dari larutan dapat diketahui. Selain dalam bentuk kertasnya, indikator universal juga terdapat dalam bentuk larutannya. Indikator ini merupakan campuran dari bromtimol biru, metil merah, dan phenolphthalein. Indikator ini juga memberikan 14 warna berbeda yang menunjukkan perubahan warna dalam rentang nilai pH 1 hingga 14. Penggunaan indikator ini cukup mudah. Kalian hanya perlu meneteskan 1 hingga 3 tetes indikator ke dalam larutan. Kemudian melihat perubahan warna yang dihasilkan berdasarkan perubahan warna yang terdapat dalam kemasan indikator. Kelima, pH meter. pH meter adalah suatu rangkaian alat elektronik yang dilengkapi dengan elektrode kaca. Jika elektrode kaca ini dimasukkan ke larutan, akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion hidrogen dalam larutan. Besarnya beda potensial ini ditunjukkan dengan angka yang menyatakan nilai pH larutan tersebut. Alat ini mengukur berdasarkan perbedaan relatif konsentrasi ion hidrogen. Oleh karena itu, setiap kali melakukan pengukuran, pH meter harus dikalibrasi dengan menggunakan larutan yang sudah diketahui pH-nya dengan pasti. Untuk menggunakan alat ini, kita cukup mencelupkan elektrodenya ke dalam larutan yang diukur dan secara otomatis akan muncul angka digital yang menunjukkan nilai pH larutan tersebut. Alat ini tidak hanya mampu menentukan perubahan pH larutan dalam satu satuan, tetapi hingga 2 angka di belakang koma. Artinya, alat ini lebih akurat dibandingkan indikator asam basa lainnya. Akan tetapi, alat ini membutuhkan perawatan dan kalibrasi secara teratur, sehingga jika penggunaannya tidak benar, alat ini akan rusak sehingga hasil pengukuran pH larutan menjadi tidak akurat. Poin-poin penting pada pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk menentukan derajat keasaman dari suatu larutan, kita dapat menggunakan indikator asam basa. Kedua, indikator asam basa adalah suatu senyawa kompleks yang dapat bereaksi dengan asam dan basa serta umumnya menghasilkan perubahan warna. Ketiga, indikator asam basa terdiri dari beberapa jenis, antara lain kertas lakmus, indikator alami, indikator buatan, indikator universal, dan pH meter. Keempat, kertas lakmus dibedakan menjadi 2, yaitu kertas lakmus merah dan kertas lakmus biru. Kelima, indikator alami adalah indikator yang diperoleh dari proses ekstraksi tumbuh-tumbuhan yang dapat memberikan perubahan warna tertentu ketika bereaksi dengan larutan asam dan basa. Keenam, indikator buatan adalah larutan siap pakai yang terdiri dari asam atau basa organik lemah yang akan mengalami perubahan warna ketika mengalami reaksi kesetimbangan ionisasinya. Ketujuh, indikator universal adalah indikator yang terdiri dari campuran beberapa senyawa asam dan basa organik lemah yang dapat menunjukkan perubahan warna dalam rentang nilai pH 1 hingga 14. Kedelapan, pH meter adalah suatu rangkaian alat elektronik yang dilengkapi dengan elektrode kaca. Jika elektrode kaca ini dimasukkan ke larutan, akan timbul beda potensial yang diakibatkan oleh adanya ion hidrogen dalam larutan. Besarnya beda potensial ini ditunjukkan dengan angka yang menyatakan nilai pH larutan tersebut.